Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Fiona Ardeta, nomor absen 20 dari kelas 7H SMP Negeri 15 Yogyakarta. Saya ingin bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dalam tugas agama Islam. Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April 571. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah, wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 bulan dalam kandungan. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad mendapat kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Namun sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang 10 tahun, agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu peniagaan. Hampir 3 tahun, Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika khalifah datang, mereka sampai di kota Basra di wilayah Syirah besar. Seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya lalu memasarkannya. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi mulia berikut ini. 1. Berpendirian teguh. 2. Memiliki semangat kerja yang tinggi. 3. Memiliki kejujuran yang luar biasa. 4. Menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. 5. Mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. 6. Menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. 7. Memiliki sifat percaya diri. 8. Menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai kebenaran. Kemudian, Nabi Muhammad melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Yang berarti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul. Setelah wahyu pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hira. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya adalah mereka percaya terlebih dulu dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Qaram bin Abil Qaram Al-Aksumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq, dari hari ke hari bertambahlah orang-orang yang beriman kepada seruan beliau, baik para pria maupun wanita. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94 hingga 95. Kemudian Nabi Muhammad menerima wahyu lagi, yaitu Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 hingga 215. Setelah Rasulullah menerima wahyu tersebut, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghambat dakwah Rasulullah. Di antaranya adalah mencoba menyuruh paman Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya itu. Namun Nabi menolak dan mengatakan, "Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam." Abu Jahal, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci maki Nabi dengan harapan ia berhenti berdakwah. Setelah kafir Quraisy gagal, akhirnya mereka memboikoti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Karena pemboikotan ini, umat Islam terkurung di celah-celah kota Mekah bernama Shib. Isi pemboikotan itu ditulis dalam selembar surat yang berisi, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam, tidak akan menerima permintaan nikah dari orang Islam, tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam, tidak akan berbicara ataupun menengok orang Islam yang sakit, tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kubur, dan tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam dan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Pemboikotan itu digantung di dinding Ka'bah. Penulisnya bernama Mansur bin Ikrimah. Setelah 3 tahun undangan-undangan tersebut rusak karena dimakan rayap, kemudian undangan-undangan tersebut dirobek oleh Zubair bin Umayyah, Hashim bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakar bin Hashim, dan Zama'ah bin Al-Aswad. Mereka merasa kasihan dengan siksaan kaumnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan itu kisah akhir dari rangkuman saya. Saya Najwa Fionardita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.